Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Ya, baru setir mobil nih, Jonas. Wah, hati-hati Pak Daud. Waduh, sambil nyetir. Iya, masih di jalan ini mau masuk tol. Waduh, hati-hati Pak. Jonas, hari Rabu Ya, Pak. kita ke Semarang ya. Rabu Pak, siap. Silakan Jonas doa dulu sekarang. Supaya saya setir mobil. Kita doa ya. Bapak di surga, terima kasih, ucap syukur kamu bersama-sama Tuhan untuk mulai acara Ngobras malam hari ini. Tuhan berkati kami semua, berkati Tuhan untuk pembicaraan Ngobras ini, dengan berkati Pak Daud dalam perjalanan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Ya, silakan Pak Daud. Jonas, sekarang ini kita harus berdoa untuk tahun depan. Ya Pak. Karena tahun depan itu resesi ekonominya lebih berat daripada tahun ini. Ya Pak. Lebih apa, Jonas? Lebih berat dari tahun ini Pak. Lebih berat daripada tahun ini. Jadi resesi ekonominya itu lebih berat dari tahun ini, Jonas. Nah, Ya Pak. di situ tahun depan inflasi dan stagnasi bertemu. Inflasi dan stagnasi. Nah, jadi ekonomi itu melambat di menengah ke bawah, Jonas. Bukan di bursa saham loh ya. Oke. Bukan di mana, Jonas? Bursa Bukan di saham. bursa, tetapi di menengah ke bawah. Nah, stagnasi, inflasi ketemu tahun depan, Jonas. Artinya Harga daya beli, tapi daya beli tambah turun, Jonas. ya, artinya daya belinya turun Pak ya. Gimana, Jonas? Dipengaruhi daya beli turun ini dipengaruhi apa Pak? Barang naik, inflasi? Inflasi karena uang masyarakat, Jonas, ke bawah. Itu pertama, corona. Apa, Jonas? Corona. Selama 2 atau 3 tahun. Ya. Kedua, judi online. Judol ya. Ketiga, pengaruh global dunia, Rusia, Ukraina. Ya. Nah, sekarang ada namanya shutdown anti Amerika. Anti Amerika, oke. Bukan, shutdown. Inflasi di Amerika juga kan, Jonas. Oh, inflasi ya Pak. Kan dolar pun juga inflasi sebenarnya, Jonas. Ya Pak. Nah, jadi yang penting saya hanya memberitahu pada saudara, bagi mereka yang punya uang, belikan aset sebagian untuk bertahan 2-3 tahun uangnya. Sisa uangnya lainnya belikan aset. Dalam 3 tahun ini pokoknya
entah itu tanah, emas, atau perak. Hmm. Iya, Pak. Bukan kripto ya, bukan sama Bitcoin, bukan ya. Bukan ya. Ya, iya, Pak. Nah, dan yang terbaik lagi adalah tembaga. Tembaga 5 tahun lagi akan naik. Oh, malah tembaga, Pak ya. Ya, gimana Jonas? Wow. Harga tembaga akan naik, naik banyak, Pak ya. Nanti saham yang berhubungan dengan tembaga, pertambangan ya, Ya, pertambangan tembaga nanti akan naik Jonas. Tapi yang pertambangan yang sudah go public dan sudah puluhan tahun ada di bursa ya, tapi ya, itu mining ya, itu pertambangan ya, saham ya. pertambangan. Nah, karena nanti dunia akan kembali ke emas, perak, tembaga. Hmm. Apa Jonas? Dunia akan kembali ke emas, perak, dan tembaga, Pak. Oh, paham Jonas? Paham, Pak Daud? Dunia akan kembali ke emas, perak, tembaga. Eh, Pokoknya semua akan kembali seperti sebelum 1971. 1971. Jelas Jonas? Jelas, Pak Daud. Jadi akan terjadi apa Jonas? Seperti apa Jonas? Seperti emas, perak, tembaga, Pak. Dunia. Ah, 1971. sebelum 1971. Ya. Nah, dunia akan mengalami seperti itu 7-8 tahun lagi Jonas. Wow. Jadi kita semua persiapan Jonas. Iya, Pak. Ini kita Nah, bicara dunia Jonas. iya, Pak Daud. Nah, mata uang yang stabil di Asia itu adalah Australia. Apa Hmm. Jonas? Australia. Dolar Australia. Dolar Australia dan Singapura Jonas. Asia ya. Ya. Tapi itu pun juga di masa depan bergejolak juga kan Jonas. Hmm. Iya, Pak. Di masa depan juga apa? Singapura bergejolak juga. Karena Singapura tidak ada kekayaan alam pertambangan Jonas. Ya. Jelas Jonas. Betul, Pak. Jadi Jelas, lebih Pak. aman Australia daripada Singapura. Karena Australia masih ada pertambangan ya di sana. Iya, karena nanti dunia akan kembali ke fisik, Jonas. Hmm. Itu 7-8 tahun lagi dimulai. Nah, dan ingat Jonas, mulai start tahun ini dan tahun depan akan mengalami puncak inflasi, Jonas. Hmm. Puncak apa, Jonas? Puncak inflasi. Nah, dengan puncak inflasi ini, kita harus persiapan, Jonas. Iya, Pak. Jadi, kan nilai uang turun, betul nggak, Jonas? Betul. Jadi, pegang aset, Ya. emas, perak, tembaga, dan tanah, Jonas. Nah, kalau Iya, Pak. tembaga kan tuh kan tidak mungkin kita beli tembaga puluhan ton masuk dalam rumah. Beli portofolio, paper, surat berharga. Oh, iya. Jelas, Jonas. Jelas, Pak. Nah, itu mining ya, pertambangan. Nah, Hmm. tetap kita ada uang rupiah, itu fisik, di bank maupun di rumah, secukupnya dalam 3 tahun ini, Jonas. Iya, Pak. Berapa tahun, Jonas? Ke tahun. Dalam 3 tahun ini, Jonas. Nah, dalam 3 tahun ini, itu eh, pegang aset, itu nomor satu. Aset. Ya. Aset di sini adalah emas, perak,
Kalau tembaga itu paper atau sahamnya, saham pertambangan Oke. atau paper atau portofolio tembaga, Jonas. Ya Pak. Jelas, Jonas? Jelas Pak. Tapi ingat, tidak boleh lupa komisi 2%, Jonas. Jelas, Jonas? Ya Pak Daud, siap 2% Apa, Pak. Jonas? Jangan lupa Iya, komisi 2% mereka yang untuk Pak dapat Daud. untung, jangan lupa kita berdua. Saya ini kan Tuhan berikan karunia hanya melihat masa depan, tetapi tidak bisa beli, Jonas. Wah, nah mereka yang beli dapat berkat, ingatlah saya yang hanya mendapat melihat 2%. saja. Hanya apa, Jonas? Ya, dapat ini Pak, 2% Pak. Melihat, ya, melihat saja di masa apa? Masa depan. Masa depan. Jadi ingat, pokoknya dalam 3 tahun ini, saudara semua pegang rupiah secukupnya saja Ya Pak Daud. untuk kehidupan, untuk transaksi sehari-hari di bank maupun uang tunai cash di bank maupun di Hmm, rumah. Ya, Jelas, Jonas? jelas Pak Daud. Jelasnya gimana, Jonas? Ya, dalam 3 tahun ini kan akan terjadi resesi yang luar biasa. Jadi perlu uang cash juga. Ya, kalau ada uang lebih ya diinvestkan ke seperti emas dan perak. Untuk tembaga ya melalui saham itu, Pak. Portofolio ya, tembaga ya. Portofolio. Ya, bukan Surat fisik. Kalau berharga. Kalau fisik tembaga kan puluhan ton, Jonas. Berat, betul enggak? betul, betul, Pak. Paper ya, surat berharga. Ya, Nah, dan tanah, apa, Jonas? dan tanah. Gimana pandangan saya, Jonas? Ya, Pak Daud, masuk akal sih, Pak. Nah, kita lihat perkembangan sekarang antara emas dan perak kan luar biasa, Pak. Pada tuh saya ngomong perak kan tidak ada yang percaya. Betul. Nah, Nah, sekarang saya sekarang, memberitahu tentang masa depan dalam 3 tahun ini. sekarang Pokoknya perak pegang banyak. rupiah saja. Karena kita akan mengalami puncak inflasi, Jonas. Iya, Nah, Jonas. mengalami puncak inflasi, Pak, tahun depan, Pak. Nah, startnya tahun ini, tahun depan itu naik, 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 naik terus, Jonas. Iya, Nah, makanya kita harus pegang aset iya. Dan untuk karena menjaga, terjadi stagnasi, Pak, ya. karena tahun depan ekonomi stagnasi di menengah ke bawah, Jonas ya. Bukan di Iya, bursa saham ya. iya, Nah, pertumbuhan ekonomi 5 ke atas atau di bawah 5, yang utama itu adalah naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi, yang penting menengah ke bawah itu bertahan. Gimana, Jonas? iya, Pak. Karena sektor yang paling banyak mungkin, Pak, ya, menengah bawah, Pak, ya. Berat. Karena banyak yang menengah turun ke bawah. Yang jadi pertanyaan, yang ke bawah turun kemana gitu loh. Iya, Pak. Jelas, Jonas. Jadi, Jelas, Pak. pertumbuhan ekonomi naik atau turun, yang nomor satu yang penting bukan itu, Jonas. Menengah ke bawah bertahan, aman dah. Gimana untuk kamu, Jonas? Betul, Pak Daud. Ini harus apa itu timbangkan oleh pemerintah, Pak, yang mempertahankan ekonomi menengah ke bawah, Pak, ya. Penting bukan bukan hanya bursa loh ini, Jonas. Tapi penting menengah ke bawah itu bertahan. Iya, Dan perlu Jonas tahu bahwa itu akan terjadi, Jonas. Tahun ini, tahun depan langsung mulai gini, Jonas. Menanjak. iya, Pak. Nah, pokoknya dalam 3 tahun ini loh, Jonas. Iya,
Pak Berapa Daud, tahun, apa Jonas? ada pandangan Pak terkait perkebunan Pak seperti sawit gitu Pak? Apakah ada pandangan Pak? Kalau sawit, pertambangan, mining, kan yang punya yang menikmati segelintir orang aja, Jonas. Hmm, Sedangkan menengah ke bawah kan itu jutaan, Jonas. betul. Nah, kalau tentang Menteri Keuangan yang baru ini, Jonas, nah, teori atau sepintar apapun, nomor satu, nomor dua. Tetapi yang penting nomor satu, Jonas. Pasar mau menerima, pasar global, dalam dan luar negeri. Itu yang intinya penting, Jonas. Gimana lu, Ya, Jonas? setuju Pak. Jonas, Setuju Pak. setuju gimana, Harus Jonas? harus diterima di pasar di Eh? dalam negeri maupun luar negeri Pak. Nah, pasar itu menerima atau tidak, nanti ketahuan di semester kedua, Jonas. Hmm, Semester apa, ya. Jonas? Semester kedua. Boleh kamu teori sehebat apapun. Boleh praktek sehebat apapun. Yang penting satu, Jonas. Kembali ke nomor satu lagi. Pasar mau menerima. Gitu. Ya, Gimana pandangan saya, Jonas? ya Pak. Sebaik apapun kalau pasar nggak menerima ya gimana? Ya, karena ini berhubungan dengan trust, kepercayaan, Jonas. Betul. Dan kita nanti tahunya semester kedua, waktu penjatuhan utang luar negeri, Jonas. Pasar Oh, nerima atau tidak tuh dilihat dari situ, Jonas. iya Pak. Nah, gimana pandangan saya, Jonas? Iya Pak. Sangat luas pandangan Pak Daud dan bisa Nah, diterima Pak. jadi penting Logis. apa, Jonas? Sekarang ini Pasar mempersiapkan mau Pak menerima. menerima. Ya penting sekarang dalam 3 tahun, saudara, pegang rupiah ini secukupnya aja. Ada uang sisa, belikan aset. Itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, Jonas. Iya Pak Daud. Belikan aset apa, Jonas? Emas, perak, Iya Pak. tembaga, dan apa, Jonas? Emas dan perak dan tembaga Pak. Dan tanah. Dan tanah. Bukan apartemen ya, Jonas ya. Ya tanah Pak. Bukan apa, Jonas? Bukan apartemen. Tapi tanah, Jonas. Dan harus hak Tanah. milik. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Ya Pak Daud. Bagus Pak. Dan masuk akal. Jadi kalau uang, karena apa? Karena mulai tahun ini, tahun depan itu langsung menanjak itu inflasi, Jonas. Ya. Paham di sini, Jonas? Paham Pak. Nah, begitu menanjak inflasi, tetapi terkendala dengan stagnasi, ekonomi berhenti. Karena Hmm. menengah ke bawah, daya belinya melemah tahun depan itu, Jonas. Iya Pak. Karena Indonesia ini masih pulih 2032, Jonas. Wow. Masih Tahun 7 berapa, tahun Jonas? ya. 2032. Masih itu baru pulih Indonesia, Jonas. Gimana, Iya Pak. Jonas? Iya Pak Daud. 2032 baru apa, Jonas? Pulih. Nah, udah paham di sini, Jonas. Paham Pak Daud. Nah, nah waktu inflasi itu nilai mata uang turun, nah kita harus pegang aset. Ya. Setuju Pak. Pegang pegang apa, Jonas? Aset. Karena nilai mata uang turun. Asetnya apa? Emas, perak, Emas, tembaga, dan perak, dan tanah. tembaga dan tanah. Gimana, Jonas? Pandangan saya. Masuk akal, Pak. Karena ini terkait penurunan nilai mata uang pasti yang pegang ya aset, Pak. Dan itu ekonomi yang melemah di menengah ke bawah, Jonas.
perputaran uang Iya, di tahun depan loh Jonas. Tapi iya Pak. ingat, yang nomor satu patokannya bukan lihat di bursa Jonas, di bursa saham, tapi lihatlah kondisi real nyata menengah ke bawah. Itu yang penting, karena itu jutaan Jonas. Betul Pak. Nah itu akan terasa tahun depan Jonas. Iya Pak Makanya Daud. kita doa nasional. Amin. Apa Ini harus kita, Jonas? inilah yang harus kita dukung, yaitu doa nasional. Amin. Doa apa Jonas? Doa nasional Pak. Nah, untuk penyelamatan Indonesia tahun depan. Amin. Kan saya sudah memberitahu ini tentang inflasi dan stagnasi ekonomi melemah Jonas. Iya Pak. Nah, tetapi ingat, patokannya bukan di bursa saham loh Jonas. Ya, tapi ekonomi menengah ke bawah. Yang nyata real loh ya. Ya, Nah, itu akan terasa tahun depan Jonas. ya Pak. Artinya kita perlu tahun depan berdoa Jonas. Amin. Pokok pesan saya, satu, menurut saya Jonas ya. Menurut siapa Jonas? Menurut Pak Daud. Menurut saya, waktu inflasi mata uang mulai menurun Jonas. Nah, Ya, bisa diulang Pak. cukupnya saja. Gimana Jonas? Bisa diulang Pak, tadi terputus Pak. Maaf Pak. Ini menurut saya Jonas ya. Ya, Waktu mata uang turun, melemah. Nah, kita pegang apa? Aset Jonas. set. Ya, Asetnya apa? Emas, perak, tembaga. Nah, kalau tembaga, saran saya portofolio surat berharga. ya, Tembaga pasti naik 5 tahun ke depan. ya Pak. Tapi ingat, komisi 2% tidak boleh lupa. Setuju, Jonas? Ya Pak Daud, siap. Berapa, Jonas? 2% untuk Pak Daud. Ya, kan saya hanya dapat melihat. Berarti sekarang Bukan untuk bukan. tembaga itu sekarang adalah time to buy Pak ya, untuk sahamnya Pak ya, Apa? portfolionya. Untuk Apa? tembaga sekarang ini waktunya untuk beli ya Pak ya. Tahun ini beli. Hmm. Gimana, Jonas? Iya Pak, pandangannya yang yang bagus dan masuk akal Pak, bisa diterima Pak. Masuk akal gimana, Jonas? Ya karena untuk menghadapi penurunan mata uang kan memang aset Pak. Kalau nggak ada aset kan Ngerti, repot nanti. Jonas? Ngerti Pak? Gimana, Jonas? Ya Pak, tapi kita percaya Pak ya, semua dipelihara Tuhan Pak ya, anak-anak Tuhan. Kita percaya pemberian Tuhan dan rancangan Tuhan, Jonas. Amin. Nah, usaha menengah Jonas, ke ini bawah. saya di jalan. Ya Pak, Gimana, Jonas? usaha menengah Gimana, ke bawah, Jonas? usaha menengah ke bawah itu kira-kira yang masih bertahan untuk 3 tahun ke depan apa Pak? Ada pandangan Pak? Yang berbasis online, Berbasis? yang berbasis artinya jaringan online. Kedua, berhubungan dengan perut, Jonas. Makan. Wah, Iya. Berhubungan dengan apa, Jonas? berhubungan dengan perut. Dan perlu Jonas tahu, nanti di 2035 ke atas, industri Eh, rokok banyak dikuasai Cina, Jonas. Wow, Cina masuk ke perusahaan rokok juga ya Pak? Rokok Oh, dikuasai Cina, Jonas. Gimana, Jonas? wah, saya baru tahu ini Pak.
kalau Cina akan menguasai rokok juga, Pak? Rokok dikuasai Cina, sepatu juga dikuasai Cina, garment dikuasai Cina, Jonas. Bahan baku, tembakau, dan lain-lainnya kan ada di Indonesia, Pak. Nah, nanti kan rokok ini adalah industri, Jonas. Oh, Pabrik rokoknya, Jonas. oh gitu ya, Pak. Akan dikuasai apa, Jonas? Cina. Cina. Udah paham, Jonas? Pak Daud. Jadi ekonomi tahun depan akan apa, Jonas? Inflasi, Pak. Daya beli masyarakat turun. Dan stagnasi. Dan stagnasi, ekonomi berhenti, bertemu. Di menengah ke bawah tapi. Iya. Ngelihatnya bukan di bursa saham ya, Jonas. Tetapi ingat, daerah Kalimantan, ingat, apa, Jonas? Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Sumatera, Papua, Irian. tidak terpengaruh Karena banyak tambang. karena hasil alam, Jonas. Jadi Sulawesi, Sumatera, Kalimantan tidak terpengaruh resesi ekonomi tahun depan, Jonas. Amin. Yang terasa resesi ekonomi tahun depan tuh yang berat itu adalah di kota-kota besar, Jonas. Iya, Pak Daud. Sekarang inflasi udah terasa, Jonas. Coba Jonas ke pasar bawa uang 50.000. Cukup enggak, Jonas? Wah, kurang, Pak Daud. Nah, simpel aja itu tentang Lombok, Mak, inflasi. cabai. Betul? Ya, betul. Betul? Betul, Pak. Tenang aja, Jonas. Pasti Tuhan pelihara karena kita sudah berdoa, doa nasional. Amin. Amin. Ya, terus kita dukung untuk program doa nasional ini ya, saudara semuanya. Ini Jonas lanjutin tanya jawab ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar,
dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan, dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam
apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah, tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak. Tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham
yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.